Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan pembelajaran BTQ. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, anak-anak, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan izhar. Jadi hari ini kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang hukum bacaan izhar. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian izhar halqi, kemudian cara membaca izhar halqi, kemudian menerapkan bacaan izhar halqi dalam surah-surah pendek. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin dan izhar halqi. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin. Jadi, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang banyaknya ada 29 huruf, hukum bacaannya ada 4, yaitu yang pertama ada izhar halqi, kemudian ada idgham, kemudian iqlab, kemudian ada ikhfa. Nah, jadi dalam hukum nun sukun dan tanwin, apabila di sana bertemu dengan 29 huruf hijaiyah, maka terdapat 4 hukum bacaan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang izhar halqi. Nah, izhar menurut bahasa berarti terang, jelas, atau tampak. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Sementara menurut istilah ilmu tajwid, izhar adalah membunyikan huruf hijaiyah tertentu dengan jelas. Hukum bacaan izhar halqi adalah jika ada nun sukun atau tanwin, yaitu un, in, dan an, bertemu dengan salah satu huruf halqi yang jumlahnya ada 6, yaitu ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan ho. Nah, itu bacaannya dibaca jelas, terang, dan pendek. Bunyi suaranya tanpa disertai samar, dengung, dan tasjid. Nah, itu tadi penjelasan mengenai izhar halqi. Nah, selanjutnya akan melihat contoh-contoh dari izhar halqi. Nah, di sini yang pertama ada contoh nun marti bertemu dengan huruf halqi. Nah, yang pertama ada nun mati bertemu dengan hamzah, di mana contohnya ada man, amana. Nah, di sini huruf nun mati bertemu dengan huruf hamzah, dia dibaca jelas, tanpa dengung, tanpa tasjid, dan tanpa samar. Jadi jelas dibacanya dan bacaannya dibaca pendek. Kemudian ada nun mati bertemu dengan wo. Cara membacanya min ghilli. Nah, di sini juga nun mati bertemu dengan go dibacanya jelas. Kemudian ada nun bertemu dengan ha. Di sini juga dibaca jelas. Contohnya anhu. Nah, di sini juga ada nun mati bertemu dengan ha. Dibacanya juga jelas. Jadi min haitsu. Nah, kemudian ada nun mati bertemu dengan ho. Dibacanya min khairin. Kemudian ada nun mati bertemu dengan ain. Di sini bacanya min alaq. Nah, jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf halqi yang jumlahnya ada 6 tadi, maka dibacanya jelas, pendek, tidak disertai dengan samar, dengung, dan tasjid. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf halqi. Contohnya yang ho,
Pertama ada nidaan khafiyya. Nah, di situ huruf hamzah tanwin bertemu dengan ha juga dibaca jelas. Kemudian ada huruf fathah kasroh tanwin bertemu dengan alif bertemu dengan ain. Di sini juga dibacanya jelas. Contohnya janna jannatin aliyatin. Nah, di sini huruf tanwin kasroh tain bertemu dengan ain, dibacanya juga jelas. Kemudian ada kasroh tain bertemu dengan ha, dibacanya qaumin hadin. Nah, di sini kasroh tain bertemu dengan ha juga dibaca jelas. Kemudian ada domah tain bertemu dengan ha, dibacanya hamimun hamima. Kemudian ada domah tain bertemu dengan hamzah kullun amanah. Nah, yang terakhir ada domah tain bertemu dengan gha, dibacanya azizun ghafurun. Nah, itu tadi contoh tanwin bertemu dengan huruf halqi. Nah, mungkin cukup sekian ya apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.